Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang ternyata diakumulasi oleh Bapak Loh Keng Hong. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah menarik untuk coba kita entry juga? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Setelah beberapa hari lalu baru kita bahas saham yang diakumulasi Bapak Loh Keng Hong, yaitu saham SIM. Ternyata kalau pemberitaan baru lagi bahwa selain saham SIM, Bapak Loh Keng Hong borong lagi saham GJTL. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Aksi borong saham GJTL oleh Bapak Loh Keng Hong masih berlanjut pada periode berjalan Juni tahun 2025. Jadi kita baca di sini. Tanggal 23 Juni, Bapak Loh Keng Hong baru membeli 450.000 lembar saham GJTL. Ternyata selain tanggal 23, tanggal 19 hari Kamis juga Bapak Loh Keng Hong melakukan akumulasi. Tanggal 18 juga masih melakukan akumulasi. Jadi 3 hari di bulan Juni ini Bapak Loh Keng Hong membeli saham GJTL. Jadi sekarang kita lihat dulu cara teknikal untuk saham GJTL. Apakah saat ini secara teknikal menarik? Bisa kita perhatikan di sini. Saat ini GJTL secara tren masih sideways. Sebelumnya sempat terkoreksi mengetes harga 1080, sempat juga mendekati harga 1050, tapi masih bisa bangkit dan naik. Dan pada perdagangan hari Rabu sempat menyentuh resistensi 1160 kembali, tapi tetap ini masih gagal break. Jadi bisa kita lihat resistensi 1160 memang masih berupa resisten kuat. Beberapa kali dicoba ditembus, GJTL masih gagal dan kembali melemah ke garis EMA 50 150. Jadi saat ini garis EMA 50 bisa kita lihat di sekitar harga 1105, garis EMA 150 di sekitar harga 1115. Ini sebenarnya sudah berubah menjadi daerah support untuk saham GJTL. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham GJTL, bisa kita lihat di sini pada penurunan hari Jumat ini sebenarnya masih ada distribusi. Asing juga terpantau dalam beberapa minggu ini masih distribusi. Jadi untuk GJTL apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry, menurut saya saat ini lebih oke adalah coba tunggu kembali di sekitar 1100 sampai garis EMA 50. Karena saya lihat masih ada potensi untuk terkoreksi ke target harga ini. Apabila pada saat terkoreksi terpantau GJTL masih kuat di sekitar 1100 sampai garis EMA 50, baru coba entry di sekitar target harga ini dengan target swing tetap di sekitar 1150 sampai 1600. Atau hold saya terus selama GJTL tidak turun di bawah 1100 dengan target lebih jauh sekitar 1180 sampai 1200 untuk target swingnya. Kalian bisa kita lihat 1200 sebelumnya juga beberapa kali menahan kenaikan dari saham GJTL. Jadi bisa jadikan 1150 dan 1200 untuk target swing apabila GJTL masih bisa bertahan dari rebound dari 1100. Nah sekarang kita coba analisa saham Bapak Loh Keng Hong lainnya. Bisa kita lihat untuk saham Siam Biniaga hari Kamis memang naik 0,3% ke 1670, tapi cara teknikal bisa kita perhatikan ini juga masih belum oke. Saat itu sudah mulai bergerak downtrend, masih terus membentuk low. Satu minggu ini mencoba bertahan di sekitar harga 1650, sempat bertahan dari rebound, tapi mencoba naik dari 1700. Saham Siam Biniaga masih gagal, dan walaupun naik 3% lebih pada hari Kamis, ini candle tidak begitu oke. Jadi untuk Siam Biniaga tetap harus hati-hati. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Siam Biniaga, bisa kita lihat asing masih terus keluar. Di broker summary pun terpantau ini masih ada distribusi pada kenaikan hari Kamis. Jadi candle tidak begitu oke, masih ada distribusi sehingga saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 1650. Dan apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham Siam Biniaga, bisa coba tunggu di support ini, tapi menurut saya masih lumayan beresiko. Apabila berhasil rebound tetap tertahan di 1700, masih ada potensi untuk melanjutkan low menembus support ini menuju 1600. Karena belum terpantau ada akumulasi dan secara teknikal saat ini sudah mulai downtrend. Untuk NISP bisa kita lihat secara teknikal lebih oke daripada saham Siam Biniaga. Karena NISP saat ini kembali rebound dan naik di atas garis EMA 150. Dan sekarang mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Bisa kita lihat garis EMA 50 di sekitar 1335, garis EMA 150 di sekitar 1320. Dan secara pergerakan NISP lebih oke daripada saham Siam Biniaga. Dan jika kita perhatikan di broker summary, pada kenaikan hari Kamis juga asing masih terus keluar dari saham Siam Biniaga. Dan jika kita lihat di sini sebenarnya tidak ada distribusi besar, tapi memang ini masih ada sedikit distribusi. Jadi untuk
NISP juga apabila teman-teman ingin coba entry misalnya lebih oke, dan tetap tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 di sekitar 1320 dan target swing jangka pendek di sekitar 1350 sampai 1380 untuk target swingnya. Jadi untuk NSP dan CMB niaga juga tetap apabila teman-teman mau entry, cara pergerakan masih belum begitu oke. Jadi apabila teman-teman pertimbangkan untuk entry, teman-teman harus lebih disiplin. Apabila ternyata NSP juga gagal bertahan di garis EMA 150, bisa pertimbangkan untuk keluar. Karena takutnya juga hanya technical rebound sementara, setelah itu NSP masih melanjutkan penurunan. Selanjutnya kita lihat saham BMTR yang juga sering diakumulasi Bapak Loh Keng Hong, tapi bisa kita lihat secara teknikal saat ini sudah tidak oke. Bisa kita lihat sebelumnya memang sempat naik di atas garis EMA 50, tapi hanya kenaikan sementara, ternyata false breakout. BMTR saat ini juga kembali turun bawah garis EMA 50 dan terus membentuk low. Dan jika kita perhatikan, BMTR saat ini mencoba untuk bertahan di support 120. Sebelumnya juga di bulan April, BMTR sempat menyentuh 120, memang bisa bertahan dari bawah. Dan saat ini juga menyentuh 120 mencoba untuk rebound. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk saham BMTR, bisa kita lihat asing memang masuk, tapi ini hanya akumulasi kecil setelah dibandingkan dengan distribusi yang sangat besar. Dan jika kita lihat juga di broker summary, kenaikan ini juga tidak ada akumulasi. Jadi untuk BMTR juga saat ini saya belum menarik untuk coba di entry karena resiko masih lumayan besar, cara pergerakan ini masih bergerak sangat downtrend. Dan jika terpantau berhasil rebound dari 120 tapi tetap tertahan di harga 135 sampai garis EMA 50 di harga sekitar 138, juga cara pergerakan BMTR masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 120 dan takutnya malah break 120 dan mulai turun ke 110 dan harga 100. Jadi untuk BMTR saat ini saya masih belum menarik untuk entry, masih terlalu beresiko untuk coba entry. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.